Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk ayah bunda, guru PAUD, TK, SD, dan guru matematika serta pemerhati matematika di Indonesia. Kembali ketemu lagi bersama saya Bang Erik ya dalam pembahasan buku latihan mental aritmatika matematika Bang Erik level 2. Di buku level 2 ini kita mengerjakan latihan penjumlahan susun 2 dan 1 digit, maksudnya penjumlahan puluhan dengan satuan ya. Tapi sebelum sampai ke situ, Abang ingin sampaikan kembali ya hal-hal yang harus menjadi perhatian ya dalam mengerjakan buku mental aritmatika matematika Bang Erik ini. Pertama, ya siswa sudah bisa menulis angka gitu ya. Kedua, pastikan suasana belajar menyenangkan. Jangan stres ya. Soal belajar menyenangkan. Ya, terus kemudian kalau mereka bisa dikasih apresiasi, kalau nggak bisa jangan dihukum, dipanis, ya apalagi diberikan label-label yang tidak perlu ya. Terus kemudian kalau anaknya tidak mood juga jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Dan paksa dalam paksaan keras, tapi dianjurkan atau diingatkan komitmennya. Ayo belajar ya, seperti itu. Kemudian dalam mengerjakan matematika Bang Erik, posisinya siswa boleh salah, bahkan mungkin akan bisa salah ya, kenapa tidak, karena ini juga latihannya. Tapi kalau salah, cukup nomor soal itu dilingkari, katakan sama siswa kita, anak-anak kita, perbaiki nak, atau koreksi nak, koreksi nomor 5 ya, gitu, seperti itu. Nah, jangan lebih dari itu, jadi tidak boleh ada juga kata-kata yang menyakitkan ya, mungkin kata-kata dungu, bisanya apa sih, nggak boleh ya, nggak bisa. Jadi saya jangan sampai kata-kata kasar keluar. Ingat, ini proses pembelajaran dan matematika ini harusnya menyenangkan, seperti itu. Nah, di dalam level 2 ini ada teknik ya pengerjaan. Kalau tadi level 1 kan sebagian besar hafalan dengan menggunakan jari. Di level 2 ini mengerjakan soal matematika dianjurkan dari bilangan besar ke bilangan kecil. Walaupun secara teknis bisa dari bilangan kecil ke bilangan besar. Nanti seperti apa, ini Abang sampaikan. Ya, ini adalah buku mental aritmatika matematika Bang Erik level 2 tentang penjumlahan susun 2 puluhan dan satuan ya, 2 1 digit seperti itu. Ini buku ini bisa di-download di link di bawah ini ya. Ada 7 versi. Silakan di-download semuanya, salah satu atau semuanya juga dipersilakan. Tapi dikerjakan cukup satu saja ya, satu level 2 satu saja, mau versi 1 atau versi 5 atau versi 7 boleh ya. Itu ada 7 versi, tidak perlu semuanya. Terus kemudian ini penjumlahan ini dari satuan dari yang sederhana belasan dan satuan. Tadi Abang sampaikan mengerjakan itu gimana? Kalau secara teknis kita bisa mengerjakannya gini. Misalnya 17 tambah 17 ya. Kan bisa kita kerjakan 7 tambah 7, 4 ya. Sorry ya, misalnya 7 tambah 7, 4. 14 kan ya, simpan 1 jadi 2. 1 tambah 2, 24 ya. Ini boleh dikerjakan. Matematika Bang Erik boleh dikerjakan dengan cara ini boleh. Tetapi Abang sampaikan kalau kita mengerjakan dari satuan, puluhan, ratusan gitu ya. Kata misalnya kita nanti penjumlahan ratusan ini ya. 215 tambah 317 misalnya. Kita mengerjakan dari satuan, puluhan, ratusan. Ketika ditanya, kita nggak bisa langsung menjawab. Kenapa? Karena proses mengerjakan kita dari satuan, puluhan, ke ratusan. Tapi kalau misalnya kita mengerjakan dari ratusan, puluhan, ke satuan, maka ketika ada pertanyaan, kita bisa menjawab dulu bilangan besarnya. Oke, sambil kita jawab, kita masih berpikir gitu. Jadi terlihat lebih spontan, seperti itu. Makanya itu di level 2 ini, di level yang sederhana ini, tidak terlihat bedanya, tapi nanti di level angka yang kompleks akan terlihat. Tapi di level ini Abang sarankan mengerjakannya tidak dari belakang ya. Walaupun dibolehkan, tapi menurut Abang sebaiknya mengerjakan dari depan ya. Dari depan dalam pengertian dari sini, misalnya dalam ini 1 tambah 7 adalah 1. 1 tambah 17 tambah 1 ini berarti 1. 7 tambah 7 14 seperti ini yang angka satunya, kemudian dijumlahkan 24. Seperti itu. Ya, ini ada disebut dengan metode gasing ya. Ya, kalau Abang perhatikan itu dari Profesor Johannes Surya mengerjakan dari depan, dan Abang setuju ya, karena ada proses berpikir yang seirama dengan menjawab gitu. Dan itu akan terkesan lebih cepat ya, Tapi kalau misalnya soalnya dalam tulisan sebenarnya nggak ada bedanya. Tapi kalau dalam soal lisan
Itu akan bedanya. Dan karena target matematika Bang Erik ini adalah siswa bisa mengerjakan matematika dengan cara mencongak, maka Abang sangat sarankan mengerjakan matematika itu dari depan. Ya, dari bilangan besar ke bilangan lebih kecil dan bilangan lebih kecil lagi. Contoh misalnya dalam hal ini ya 26 ya, 26 tambah 10 ya, 26 tambah 10 posisinya 2 tambah 1 3, 6 tambah 0 36. Seperti itu. Ya. Terus kemudian kalau misalnya ketemu bilangannya bulat misalnya seperti itu, ya. 36 38 tambah 4 ya. Ini tetap depannya adalah 3 ya karena puluhan. Kemudian 4 8 tambah 4 12. Itu 12 seperti ini ya. Kasih satu kecil. Jadi ini adalah 42. Seperti ini 3 tambah 1 4 42. Seperti itu. Ini latihannya berulang-ulang ya, memang dan bilangannya makin lama makin besar gitu ya. Makin membesar sehingga secara tidak sadar anak-anak kita biasa mengerjakan soal yang mungkin kelihatannya angkanya jadi puluhannya besar gitu, bukan puluhan kecil tapi puluhan besar gitu ya. Tadi kan cuma belasan, sekarang udah mulai 60, 72 gitu ya. 61, 82 seterusnya. Misalnya kita kerjakan misalnya dalam ini 78 tambah 78 tambah 9 gitu. Tetap masih 2 digit dan 1 digit ya, puluhan dengan satuan. Ini adalah 7. Ya, 8 tambah 9 itu adalah 17. Jadi totalnya adalah 87. Ya, seperti itu. 90 mulai ada 90 ya, sama saja secara mental akan 98 tambah 9. Nah, ini mungkin 98 tambah 9. Ini tetap 9 ya. 8 tambah 9 17. 9 tambah 1 10. 10 7. Begitu. Ya, ini adalah jawabannya seperti itu. Ya. 96 tambah 10. Ya, 9 tambah 1 10. 6 sama saja. Dan itu menurut Abang lebih cepat gitu ya. Jadi kalau 96 tambah 10 ya 96 tambah 10 9 10 6 ya, 10 6 jadi 106. Kemudian 87 tambah 5 8 1 2 ya, 7 tambah 5 12 jadi 92. Seperti itu. Ini dikerjakan pada anak kita ya semuanya, dan ini ada 36 halaman saja. Jadi tadi targetnya kalau misalnya ini satu hari 2 halaman, maka ini bisa selesai sebulan lah ya, atau satu hari 1 halaman ini bisa selesai sebulan. Seperti itu. Dan ingat ini soal kita banyak nggak perlu buru-buru juga ya, karena prosesnya adalah proses perlahan-lahan saja, pembiasaan dan refleks anak seperti itu ya, anak dalam angka. Jadi dibuat gradasi dari angka kecil sehingga tidak merasakan kesulitan dan tidak ada lompatan-lompatan yang terlalu jauh ya, sehingga secara mental anak-anak akan terbiasa dengan angka-angka ya. Dalam ini misalnya 78 tambah 7 kembali ya, ini 7 ya, 8 tambah 7 15 jadi totalnya 85. Seperti itu. Demikian ayah bunda yang saya hormati, ibu bapak guru, dan kami ingatkan kalau soal dari matematika Bang Erik ini bisa di-download di bawah link di bawah ini ya, link di bawah ini. Matematika ini bisa di-download di link di bawah ini. Ada untuk level 2 ada 7 varian ya, silakan di-download seluruhnya atau sebagian, tapi dikerjakan cuma satu saja buat anak kita. Mengapa saya buat Bang Erik bikin 7 variasi? Maksudnya biar kalau siswa itu ada 7 orang katakanlah begitu ya, masing-masing punya soal yang sifatnya private karena tidak sama gitu ya. Private tidak sama, terus kemudian jadi diperlakukan secara istimewa, dan kalau dengan demikian progresnya tidak bisa dibandingkan secara langsung ke anak. Halaman kamu udah halaman berapa gitu ya. Karena memang pada prinsipnya soal itu akan berbeda, tetapi secara substance soal itu sama. Demikian. Bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.